Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis tentang pokok-pokok isi kitabku. Yang pertama yaitu tentang akidah. Akidah secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Adapun akidah secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Selanjutnya yaitu tentang ibadah dan muamalah, yang artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan muamalah disebut kegiatan dalam hubungan antar manusia, misalnya silaturahim, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan kegiatan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang akhlak. Akhlak ditinjau dari segi etimologi merupakan bentuk jamak yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Akhlak dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak semakna dengan istilah etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundamen penting dalam ajaran Islam. Selanjutnya yaitu tentang hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi akidah-akidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Hukum tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Ibrah tersebut kemudian dapat dijadikan petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah banyak menggambarkan umat-umat terdahulu, baik yang iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun yang ingkar dengan maksiat kepada Allah. Diharapkan dengan memperhatikan kisah umat terdahulu, umat Islam bisa mencontoh umat-umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan maksiat kepadanya. Bagi umat yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebaikan dan keberkahan dalam hidup mereka. Sebaliknya, bagi yang ingkar dan maksiat kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan azabnya. Adapun materi yang terakhir yaitu tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah, banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi ilmu telah mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi tentang pokok-pokok isi kitabku. Apabila terdapat kesalahan, saya